Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oh iya, aku juga mau ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran buat semuanya ya bun. Meskipun udah telat seminggu, cuman gak apa-apa lah ya. Karena aku emang baru upload video lagi sekarang. Dan ini aku mau sharing lagi, aku mau bikin budgeting lagi bulan April 2024. Meskipun udah telat ya bun, ini aku sebenarnya bikin videonya dari awal bulan, tapi aku baru sempet edit dan uploadnya tuh hari ini. Karena berhubung waktu mau lebaran kemarin pas lagi puasa aku sama sekali nggak upload karena emang hektik aja gitu ya bun, riweuh kalau lagi puasa kayak gitu tuh. Jadi ya udahlah aku sesempetnya aja kalau sekarang gitu ya. Jadi aku emang udah jarang bikin video gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, telat juga daripada nggak diupload sama sekali ya bun. Oke bun, ini kita langsung mulai aja untuk budgeting Aprilnya. Kita lihat dulu ini dari budgeting Maret kemarin. Sebenarnya agak over budget sih ya. Di luar budget itu ada kurang-kurangnya karena emang lagi puasa tuh pengeluaran pasti bertambah karena tiap hari ada beli jajannya gitu ya bun, kayak buat beli takjil dan gitu-gitu. Dan kayak sop buah juga aku tiap hari bikin, jadi ya lumayan lah ya untuk beli bahan-bahannya tuh gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa karena yang namanya puasa emang selalu kayak gitu. Jadi kita berdoanya semoga rezeki kita bertambah aja gitu ya bun, meskipun pengeluaran bertambah gitu. Oke lanjut bun, ini kita langsung mulai aja ke bulan April 2024. Jadi sama sekali yang 2024 tuh nggak ada sisa ya bun karena over budget. Kita langsung mulai aja. Pertama ini kita tulis dulu untuk apa namanya ini, judulnya April 2024. Lalu yang pertama di sini kita ke living dulu ya bun, karena living itu pengeluaran sehari-hari atau untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi ini yang paling penting. Oke, udah kayak gitu kita lanjut langsung tulis kategorinya apa aja. Ini kategorinya lumayan banyak. Yang pertama di sini adalah belanja bulanan. Aku tulis yang paling banyak pengeluarannya yaitu belanja bulanan. Lalu lanjut ke belanja mingguan. Belanja minggu 1, 2, 3, dan 4. Untuk belanja mingguan ini biasanya aku pakai untuk belanja ke pasar atau kebutuhan untuk masak gitu ya bun, kebutuhan dapur. Atau untuk beli makan gitu. Oke lanjut lagi bun, setelah itu ada juga untuk listrik, wifi. Terus aku juga di sini aku nggak langganan Netflix tapi lagi berlangganan Prime Video ya bun. Terus lanjut ada juga untuk iuran bulanan. Setelah itu ada juga untuk gas dan galon. Setelah gas ada juga untuk jajan anak yang pastinya nggak pernah kelewat ya bun, karena anak aku lagi suka-sukanya jajan gitu. Terus lanjut juga ada untuk kebutuhan suami. Setelah itu ada juga untuk bensin. Untuk kebutuhan istri nggak ada karena kebetulan lagi nggak ada kebutuhan karena bulan kemarin udah gitu ya. Terus lanjut untuk itu ada juga bensin dan buah-buahan juga, ada family time juga atau untuk main. Dan yang terakhir adalah dana tidak terduga jangka pendek ini ya bun, bukan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan mau dipakai juga atau dipakein jajan juga nggak apa-apa gitu. Terus lanjut untuk budgetnya di sini untuk belanja bulanan aku budgetin 1 juta karena lumayan hampir semuanya pada habis. Cuman aku belum sempet belanja bulanannya ya bun, mungkin beberapa hari lagi ke depan gitu. Terus lanjut untuk belanja mingguannya di sini aku tulis 400 ribuan. Dan ini aku ada salah nulis sedikit ya bun, aku nulis belanja mingguannya malah baru 3 gitu, makanya jadi agak salah nih. Jadi aku langsung benerin aja, ini 400 ribuan belanja mingguannya. Terus untuk listrik di sini aku budgetinnya berapa? 500. Untuk wifi di sini 400.000. Untuk Prime Video itu langganannya itu 59.000. Cuman aku genapin aja jadi 60.000 ya bun, biar lebih gampang ngitungnya. Terus iuran bulanan 135, gas 300, untuk jajan anak juga sama 300, untuk kebutuhan suami di sini aku budgetin 500, bensin 300, buah-buahannya 200, family time 100.000. Terus yang terakhir dana daruratnya 200.000. Oke udah beres kayak gini, kita langsung totalin aja semuanya ya bun. Berhubung ini banyak jumlahnya, jadi aku mau pakai kalkulator aja
biar hasilnya akurat dan bener gitu ya bun. Oke, ini aku langsung lanjut hitung aja kira-kira totalnya berapa ya bun. Dan ini dia totalnya Rp5.595.000. Nah udah beres kayak gitu, kita lanjut lagi ke yang lain yaitu sinking fund atau untuk ini ya tabungan gitu. Di sini aku ada beberapa kategori, totalnya tuh ada 6 kategori ya. Yang pertama itu sebenarnya masih sama kayak yang kemarin-kemarin, cuman perbedaannya mungkin dari nominalnya ya sekarang, yaitu pertama untuk tabungan anak aku atau bisa untuk pendidikan atau apapun itu yang berhubungan dengan anak. Terus lanjut untuk lebaran, ini yang penting. Terus lanjut untuk logam mulia atau untuk emas, lanjut lagi untuk liburan. Lalu ada untuk challenge amplop, aku pakai lagi ya yang kemarin udah beres, aku mau mulai lagi dari awal. Dan yang terakhir adalah calengan target. Oke, untuk budgetnya di sini aku untuk tabungan anak aku 100.000 aja. Lalu untuk lebaran di sini aku budgetin 1 juta dulu karena aku menyesuaikan dengan uang yang ada dan uang yang dikasih gitu ya. Untuk logam mulia 100, untuk liburan 100, untuk amplop 200 dan celengan target 200 juga. Oke, ini semuanya udah beres, kita langsung lanjut totalin aja semuanya dan totalnya adalah Rp1.700.000 ya bun. Oke, ini kalau semuanya udah beres kayak gini, aku biasanya stabiloin dulu untuk yang penting-pentingnya biar pas kalau ngelihat itu lebih gampang untuk bacanya gitu ya bun. Nah kalau udah beres kayak gini, kita seperti biasa aku pakein dulu stiker lucu kayak gini biar lebih gemes aja gitu ya bun. Oke, ini semuanya udah beres, kita lanjut langsung masukin aja semuanya ke dompet pintar ya bun. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu buat kalian yang belum tahu, untuk belanja bulanan, listrik, wifi, Prime Video, sama iuran bulanan itu aku nggak masukin ke dompet pintar ya bun, karena semuanya itu biasanya aku pakai debit atau sistem transfer gitu. Jadi yang nggak non cash gitu aku nggak masukin ke dompet pintar, karena yang aku masukin ke dompet pintar adalah semua yang cash gitu ya bun. Nah oke, lanjut kita langsung mulai aja. Pertama ini untuk belanja mingguannya, belanja minggu 1 400.000, kita lanjut langsung masukin aja ke poskonya masing-masing. Pakai dompet pintar ini sebenarnya memudahkan kita untuk lebih mengatur keuangannya ya bun. Jadi kita tuh ngambil uang sesuai dengan poskonya, jadi otomatis nggak akan kecampur sama yang lain dan otomatis juga bakal lebih teratur pengeluaran kita gitu ya bun, karena kelihatan banget kan gitu kalau misalkan kita ngambil yang bukan poskonya, otomatis nanti uangnya tuh atau pengaturan uangnya tuh bakalan jadi ribet gitu. Oke, lanjut lagi ya bun, ini semuanya udah aku masukin untuk belanja mingguannya, totalnya 1.600.000. Terus lanjut di sini untuk galon dan gas, di sini aku budgetin 300.000. Ini kita langsung masukin aja. Lalu lanjut lagi untuk jajan anak, di sini juga sama aku budgetinnya 300.000 juga, karena anak aku nggak setiap hari juga sih jajannya ya bun, karena kadang aku udah siapin stok cemilan gitu di rumah. Oke, lanjut untuk kebutuhan suami di sini 500.000. Ini biasanya untuk pegangan atau untuk rokok dan yang lain-lain ya. Untuk transport atau bensin di sini aku 300.000 aja, karena jarak tempat kerja tuh deket dari rumah gitu ya, jadi nggak terlalu boros di ongkos gitu. Terus lanjut lagi ini untuk belanja buah-buahan, aku budgetinnya 200. Kalau untuk buah-buahan jadi aku kadang suka beli per minggu gitu, karena kan kalau buah-buahan nggak bisa kita stok dalam sebulan ya bun. Terus lanjut untuk hiburan atau main, tadi aku budgetinnya 100.000. Lalu untuk dana yang tidak terduga atau dana darurat gitu ya, kalau ada yang kurang aku biasanya pakai dari situ Rp200.000. Oke, ini semuanya aku udah masukin ke poskonya. Ini aku langsung cek lagi semuanya, takutnya ada yang kelewat gitu ya. Dan ini semuanya udah beres. Sekarang kita lanjut lagi ke sinking fund ya bun. Untuk sinking fund ini aku ada beberapa tempat gitu ya penyimpanannya, jadi nggak dari satu tempat. Ini yang pertama untuk di binder nabung ini ada 4 posko, yaitu pertama untuk tabungan anak aku masukin 100. Lalu ini untuk tabungan hari raya Idul Fitri ya, yang kemarin aku masukinnya 1 juta, karena kan aku
Udah ada tabungan yang aku simpen dari tahun kemarin ya bun, dan totalnya emang nggak banyak sih, tapi ya alhamdulillah ada tambah-tambah gitu ya bun. Meskipun ini tuh nggak full ya, karena beberapa kali aku keambil lagi tabungannya, cuman ya udah nggak apa-apa, karena ini juga udah lumayan gitu ya. Meskipun kalau ini tuh masih kurang, karena kan sebenarnya pengeluaran lebaran aku kemarin tuh aku pakai untuk kayak beli bahan makanan atau beli kue-kue, dan juga beli baju untuk terutama buat anak aku, karena kalau aku sama suami tuh suka apa seragaman gitu ya sekeluarga besar. Jadi paling kalau beli baju baru tuh buat anak gitu ya, yang penting buat anak beli baju sama kayak sepatu dan yang lain-lain gitu. Dan pengeluaran lainnya mungkin untuk pembagian THR untuk saudara dan ponakan doang paling ya. Jadi sebenarnya kalau kurang itu ditambah lagi sama suami aku gitu. Ini aku mengatur uang yang ada dulu aja gitu ya bun, karena benar-benar kalau lebaran itu banyak pengeluaran yang tak terduga yang gak aku hitung sebelumnya gitu. Cuman ya alhamdulillah disyukuri aja, apa namanya, dicukup-cukupin aja gitu ya, sesuai dengan budget yang kita punya. Oke, tadi lanjut lagi bun, ada apa untuk liburan dan juga logam mulia atau emas 100.000 masing-masing ya bun. Oke, udah beres tadi sinking fund. Yang terakhir ini dua lagi adalah celengan target dan juga challenge amplop ini kemarin udah beres ya bun, dan udah aku upload juga videonya, aku udah bongkar, dan ini aku mau pakai lagi, mulai lagi dari awal, dan aku tulis mulai dari tanggal 1 April aja. Dan karena ini kan sayang ya kalau nggak dipakai, jadi aku mau pakai sekali lagi atau beberapa kali lagi, karena ini memang masih bagus juga, dan aku belum sempat beresin juga tuh ya, masih agak berantakan si amplop-amplopnya, belum berurutan. Cuman ya udah nggak apa-apa, kita mulai lagi dari nol. Mudah-mudahan yang sekarang bisa lebih cepat beresnya gitu ya bun. Oke, ini aku masukin dua aja, dua amplop, yaitu 200.000 untuk tabungan nomor satu, amplop nomor 1 dan 2. Karena ini udah aku tandain, jadi aku sekarang tandainnya pakai stabilo aja tuh, biar ada perbedaan yang udah diisi dan yang belumnya gitu. Oke, lanjut, ini yang terakhir ya bun untuk celengan target. Ini yang target 20 juta dan aku baru ngisinya sedikit nih. Aku mulai juga baru dari bulan September. Aku baru isi satu baris sedikit, satu baris lebih sedikit. Sekarang aku mau isi 2 juga. Aku isi langsung aja 2 ya bun, jadi aku langsung checklist kolomnya tuh 2 gitu. Kalau ini nggak tahu kapan beresnya ya bun, karena lumayan panjang banget, mungkin setahun juga bakal lebih gitu ya. Cuman kalau misalkan ada rezekinya, mudah-mudahan lebih cepet beresnya. Dan ini ternyata masih ada sisa ya bun, lumayan agak banyak. Cuman ini aku mau langsung pisahin dulu, karena aku mau ini tuh aku pakai uangnya banyak banget buat salah satunya untuk bayar zakat, terus ada ngasih juga sedikit-sedikit gitu ya. Jadi aku ini simpen untuk dana cadangan, dan takutnya kan nanti kalau udah lebaran tuh biasanya banyak pergi-pergi gitu, otomatis kita harus ada simpenan atau uang gitu ya. Jadi aku pisahin aja, dan emang bener ternyata kepake gitu ya bun. Jadi sebisa mungkin meskipun ada uang lebih, aku selalu simpen, karena takutnya tuh selalu ada dana-dana yang tidak terduga yang lainnya gitu ya. Dan otomatis udah lebaran pasti banyak pergi ke sana ke sini, dan yang pasti juga pasti banyak mainnya, ngajak main anak gitu, karena anak aku tuh sekarang udah lumayan ngerti dan selalu ngajak main gitu ya bun. Oke bunda, mungkin segini dulu untuk video budgeting aku kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya bun. Dan buat bunda-bunda yang mau beli barang budgeting samaan kayak aku kayak gini, aku udah cantumin semua link produknya di kolom deskripsi ya bun, jadi bunda bisa langsung klik aja linknya dan langsung di check out. Oke bunda, segini dulu untuk video kali ini, thank you for watching and see you next video, bye bye.